Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah terhadap guru dalam menerapkan disiplin positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta mendukung perkembangan anak secara holistik. Jadi ada beberapa cara yang saya lakukan sebagai kepala sekolah sebagai bentuk dukungan. Di antaranya adalah melalui pembekalan dan pelatihan. Jadi pembekalan ini dilakukan melalui kegiatan komunitas belajar, yakni dengan pelatihan kepada guru tentang disiplin positif, prinsip-prinsip dan bagaimana strategi menerapkan disiplin positif di sekolah. Sehingga ini akan memperkaya pemahaman guru terkait disiplin positif dan diharapkan nantinya akan menciptakan budaya sekolah yang mendukung dan mempromosikan disiplin positif dan mampu melibatkan seluruh staf dan siswa dalam pembentukan norma-norma positif. Setelah itu, kepala sekolah membimbing bagaimana guru bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat serta lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan sesuai apa yang menjadi keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tanpa makna. Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lalu, apa tujuan keyakinan kelas? Nah, tujuan keyakinan kelas ini adalah bagaimana mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian terlibatnya murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid akan bertanggung jawab dan menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak. Artinya, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat serta dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas serta meninjau kembali dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Berikut ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah, murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan yang keenam, setelah disepakati dan menyetujui, keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di Kober Darul Huda. Yang pertama yaitu tertib datang tepat waktu. Yang kedua, mandiri dan tuntas mengikuti kegiatan. Yang ketiga, saling menyayangi teman. Yang keempat, merapikan kembali mainan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, kami meminta umpan balik dari siswa. Bagaimana pendapat mereka melalui emoji? Apakah mereka ikut berdiskusi tentang keyakinan kelas? Bagaimana mereka memahami tentang keyakinan kelas? Dan bagaimana mereka bisa menyebutkan keyakinan kelas? Sebagai kesimpulan, keyakinan kelas terdiri dari beberapa kesepakatan antara guru dan murid untuk membentuk lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.